Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lola Sapitri dari kelas 1C Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, NIM 4012111012, mata kuliah Ilmu Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang susunan negara dan sistem pemerintahannya. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai susunan negara. Kita melihat bahwa suatu konstitusi di samping mengatur pembagian kekuasaan negara secara horizontal, yaitu menurut fungsinya sehingga kita kenal fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi tersebut juga mengatur pembagian negara secara vertikal, menurut tingkat, atau mengatur susunan negara itu sehingga kita mengenal yang pertama yaitu konstitusi yang unitaristis. Bangunan negaranya disebut negara unitaristis atau negara kesatuan. Yang kedua yaitu konstitusi yang federalis. Bangunan negara-negaranya disebut negara serikat. Yang ketiga yaitu konstitusi yang konfederalistis. Bangunan negaranya disebut negara konfederasi atau serikat negara-negara. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang bentuk negara. Bentuk negara atau state format terkait dengan pilihan-pilihan. Yang pertama yaitu antara bentuk negara kesatuan atau unitaristis. Yang kedua yaitu bentuk negara serikat atau federal state. Yang ketiga yaitu bentuk konfederasi atau confederation state. Baiklah, selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan berkaitan dengan yang pertama yaitu bentuk kerajaan monarki. Yang kedua yaitu bentuk kerajaan republik. Sementara dalam sistem pemerintahan terdapat seperti sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem pemerintahan campuran, yaitu koalisi presidensial seperti di Indonesia, di bawah Undang-Undang 1945 yang asli, atau kuasi parlementer seperti Perancis yang dikenal dengan istilah hybrid system. Yang keempat yaitu sistem pemerintahan kolegial seperti Swiss. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai teori bentuk negara. Teori-teori bentuk negara yang dikembangkan para ahli dan berkembang di zaman modern bermuara pada dua paham yang mendasar. Yang pertama, paham yang menggabungkan bentuk negara dengan bentuk pemerintahan. Paham ini menganggap bahwa bentuk negara dengan bentuk pemerintahan dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu bentuk pemerintahan, di mana terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. Yang kedua yaitu bentuk pemerintahan, di mana ada pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga yaitu bentuk pemerintahan, di mana terdapat pengaruh dan pengawasan langsung dari rakyat terhadap badan legislatif. Paham kedua yaitu paham yang membahas bentuk negara atas golongan demokrasi dan diktator. Paham ini membahas bentuk negara atas golongan demokrasi dan diktator. Paham ini juga memperjelas bahwa demokrasi dibagi dalam demokrasi konstitusional atau liberal dan demokrasi rakyat. Dari teori-teori tersebut kemudian berkembang di zaman modern ini, yaitu bentuk negara kesatuan atau unitarisme dan bentuk negara serikat atau federalisme yang dapat terbentuk sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian, dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. Menurut C.V. Strong, ciri dari negara kesatuan adalah bahwa kedaulatan tidak terbagi atau dengan perkataan lain, kekuasaan pemerintah pusat tidak terbatasi, karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan legislatif lain, selain dari badan legislatif pusat. Ia menyebutkan kemudian bahwa ada dua ciri yang mutlak melekat pada suatu negara kesatuan. Yang pertama yaitu desentralisasi, yaitu ciri yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan itu milik pemerintah pusat. Yang kedua yaitu dekonsentrasi,
yaitu ciri yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan itu dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, baik yang ada di pusat pemerintahan maupun yang ada di daerah-daerah. Selanjutnya yaitu tentang negara federasi. Negara federasi adalah negara yang bersusunan jamak. Maksudnya adalah negara ini tersusun dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai undang-undang dasar sendiri serta pemerintahan sendiri. Tetapi kemudian karena suatu kepentingan, entah kepentingan politik, ekonomi, atau kepentingan lainnya, negara-negara tersebut saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerjasama yang efektif. Asal mula terbentuknya negara serikat atau federasi, yaitu yang pertama, suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Yang kedua, negara-negara tersebut menggabungkan diri dengan sebuah perjanjian dalam suatu negara serikat. Yang ketiga, maka negara-negara yang tadinya akhirnya menjadi negara bagian. Yang keempat, negara bagian melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat serta demi sebuah eliminatif. Disebut negara federasi karena kekuasaannya itu dibagi antara pusat dan daerah. Bagian dalam negara itu sedemikian rupa sehingga masing-masing daerah atau bagian dalam negara itu bebas dari campur tangan satu sama lain dan hubungannya sendiri-sendiri terhadap pusat. Dengan demikian, dalam negara federasi itu ada dua. Yang pertama yaitu negara federasi atau negara gabungan dan negara-negara bagian. Yang kedua, macam-macam pemerintahan, yaitu pemerintahan negara federasi dan pemerintahan negara-negara bagian. Ada dua syarat terbentuknya negara federasi. Yang kedua yaitu harus ada semacam perasaan nasional. Yang kedua harus ada keinginan dari anggota kesatuan itu akan persatuan Materi union, selanjutnya bukan mengenai persatuan konsep unity. otonomi daerah. Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik menurut pendapat Kusumo Atmaja dan Mipta Toha. Dari berbagai pengertian mengenai istilah ini, pada intinya apa yang dapat disimpulkan bahwa otonomi itu selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonomi jika sesuatu itu dapat menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri dengan maksud mengatur diri sendiri dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan, dan prakarsa sendiri. Ciri pokok dasar otonomi ialah dibentuknya Badan Perwakilan Rakyat yang responsif, yang dapat pula disebut parlemen atau Dewan Perwakilan Daerah atau Bundesrat. Dalam pelaksanaannya dapat pula dibuat kombinasi. Yang pertama, konsentrasi dan desentralisasi. Yang kedua, dekonsentrasi dan sentralisasi. Yang ketiga, dekonsentrasi dan desentralisasi. Bahkan kombinasi ini masih dapat ditambah dengan asas tujuan bantuan sehingga kombinasinya menjadi dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai asas-asas dalam susunan negara dan sistem pemerintahan. Yang pertama, asas desentralisasi. Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan di kalangan para pakar. Dari pemaknaan para pakar tersebut, Agus Salim Andi Gajong mengklasifikasikan desentralisasi sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah. Yang kedua, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Yang ketiga, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemecahan, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan. Yang keempat, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Asas yang kedua, yaitu asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintahan atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.
Sebab terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat atau aparatnya untuk melaksanakan wewenang tertentu dilakukan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah. Sebab pejabat-pejabat atau aparatnya merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang bersangkutan. Sekian penjelasan materi mengenai susunan negara dan sistem pemerintahan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.